Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-ta'dhimu bainal ibadati wal adabi. Pengagungan antara ibadah dan adab. Sekarang kita membahas tentang mengagungkan antara ibadah dan adab. Yukhti'u katsirun minan nas, keliru. Salah siapa? Katsirun, banyak. Minan nasi, daripada manusia. Fi fahmi haqiqati ta'zimi, di dalam memahami hakikat pengagungan. Wa haqiqatil ibadati, dan hakikatnya ibadah. Fayukhlituna, maka mencampurkan siapa? Katsirun minan nas, bainahuma, antara ta'zim bainal ibadah wal adab, khalton, dengan mencampurkan bayinan yang jelas. Wa ya'tabiruna, dan pada mengibarahkan sapa katsirun minan nas, anna ayyanau'in, sesungguhnya mana saja jenis, min anwa'it ta'zimi, dari jenis-jenis pengagungan, huwa ya ta'zim, itu ibadatun, ibadah, lil mu'azzami, untuk yang diagungkan. Fal qiyamu, seperti qiyam, berdiri. Wa taqbilul yadi, dan mencium tangan. Wa ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan bisaidina, dengan menggunakan lafaz sayyidina. Wa maulana, dan maulana. Wal wukufu, dan berdiri amamahu, di hadapannya baginda Nabi, di depan makomnya baginda Nabi, fi ziyarati, di waktu ziarah, bi adabin, dengan adab, wa waqarin, dan memuliakan, wa khudu'in, dan tawadu. Khudu', merendahkan diri, dipi. Waqar itu memuliakan lah gitu. Kullu dzalika, bermula tiap-tiap semua itu, qiyam, takbilul yad ila akhir, itu gulu, berlebih-lebihan, indahum, menurut katsirun minan nas. Yu'adi, yang mendatangkan apa? Kullu dzalika, mendatangkan illal ibadati, kepada ibadah, li ghairillahi, kepada selain Allah Ta'ala. Wahada, bermula ini gulu, fil haqiqati, di dalam hakikat, itu jahlun, kebodohan, menurut siapa? Katsirun minan nas. Wa ta'annutu, bermula ta'annut, apa itu tadi? Bermula ta'anut, ketegaran, melaksanakan sesuatu yang tadi itu dengan ta'anut. Menurut mereka ini la yardo,
tidak ridahu akan ta'anud siapa Allahu Allah. Wala dan tidak ridha siapa rasuluhu rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam wa takallufu dan memaksa tak bau akan larangannya Allah ruhas syariati akan ruhnya syariat al-islamiyati yang bangsa Islam. Oke, dijelaskan biar mudeng. Kalau nggak dijelaskan belum mudeng. Banyak dari orang-orang yang keliru di dalam memahami hakikat pentakziman dan hakikat ibadah. Sekelompok orang yang sekarang sudah mulai menyebar menjadi kayak jamur tumbuh di musim hujan. Karena mereka yang diserang anak-anak muda yang menggunakan akal, menggunakan logika, teorinya teori akal, sehingga oh iya ya, sehingga banyak pengikutnya. Maka menjadi banyak dari kelompok-kelompok kampung sebelah, tonggo sebelah, yang keliru di dalam memahami hakikat daripada pengagungan dan hakikat daripada sebuah ibadah. Mereka mencampur antara ta'zim dan ibadah itu menjadi satu. Mereka mencampur adukkan ta'zim itu ya ibadah. Mengagungkan itu ya bentuk daripada ibadah. Menjadikan sebuah ibarah bahwa jenis apapun dari sebuah pengagungan berarti itu adalah ibadah untuk yang diagungkan. Seperti misalnya berdiri. Rasul pernah mengatakan kepada Zaid bin Sabit, "Fala takumuna kama yakumul awazin." Kamu semua jangan berdiri kalau aku datang sebagaimana orang-orang azam berdiri menyambut raja-rajanya. Kata Rasulullah. Ini dijadikan dalil sama mereka. Sehingga dianggap kalau kita berdiri menyambut Rasul itu hulu pengagungan yang dianggap sebuah ibadah. Mereka menjadikan itu kayak kita menyembah Rasulullah. Yukhrituna, ini keliru. Seperti kita misalnya ada ulama datang, kemudian kita berdiri menyambut guru kita. Nah, ini juga dianggap mengagungkan ini sebagai bentuk ibadah. Dicampur adukkan antara ta'zim dengan ibadah satu sama mereka. Keliru. Padahal pada waktu Rasulullah datang di masjid, sahabat Zaid bin Sabit berdiri. Ada yang ngomong, kayak mana itu Zaid? Rasul udah bilang kalau Rasul datang jangan berdiri. Kok masih berdiri juga dia? Apa kata Zaid? Aku heran. Ajibtu liman aqlu tamam. Aku heran dengan orang yang punya akal sempurna. Ya nurul jamal. Melihat cahaya yang indah. Tapi enggak mau berdiri. Mendengar ucapan Zaid bin Sabit, Rasul tersenyum. Enggak marah. Enggak bilang, ente bid'ah. Ente kufur. Sahabat-sahabat berdiri semua akhirnya. Menyambut Rasulullah. Haknya Rasul. Karena tawaduknya beliau. Enggak mau dimulia. Kewajiban umat memuliakan baginda Nabi. Matlubun dituntut bagi umat untuk memuliakan Rasulullah. Pirang-pirang ayat yang mengatakan wa rafa'na laka dzikrak wa la taj'alu du'a. Jangan kau jadikan panggilan Rasul kamu di antara kamu seperti du'a, seperti panggilan kamu dengan ba'dan, sebagian daripada sebagian. Seperti manggil Nabi dengan nama ya Muhammad, enggak boleh. Itu ayat. Ayat. Allah memerintahkan kita umat untuk memuliakan baginda Nabi. Dan mengagungkan Nabi bukan bentuk daripada ibadah. Banyak orang keliru. Menganggap bahwasanya pengagungan itu adalah ibadah lil mu'azzam. Ibadah untuk yang dimuliakan. Yang diagungkan. Sehingga mereka mengkultuskan bahwa mengagungkan ini adalah kufur. Adalah syirik. Sehingga kalau kita datang ke kuburan, dikira kita mengagungkan kubur, dianggaplah kita kaum kuburiyun. Wah, ini dia ahlil kuburiyun. Ini orang-orang musyrik semua ini kuburiyun. Nah, ini keliru mereka.
Keliru dalam memaknai hakikat ta'zim dan hakikat ibadah. Seperti mencium tangan. Ada ulama kita cium tangannya. Woi, gak boleh. Ngapain kau cium tangan gitu? Nah, ada itu pengakuan gitu, gulu itu. Bid'ah, haram. Keliru. Kita bukan mencium tangan sang guru. Ya, tapi kita mencium ilmunya guru. Kita ambil keberkahan sebab ilmunya. Kemuliaan guru kita yang Allah berikan lewat guru kita berupa kita muliakan ilmunya. Paham? Paham kan? Seperti apa lagi? Ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina. Mengagungkan Nabi dengan sayyidina. Enggak boleh pakai sayyidina, bid'ah. Bahkan sempat diapakan membaca sayyidina berarti mengistiza Rasulullah, merendahkan Rasulullah. Koplak bahasa Inggrisnya. Ada sempat difatwakan waktu itu, ada seorang ustadz yang mengatakan kalau kita bersolat pakai sayyidina berarti dia menghina Rasulullah. Ini orang koplak bahasa Inggrisnya. Rasul sendiri dikatakan dalam Quran sama Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat penyebutan namamu Muhammad. Sehingga dalam Quran ada ayat mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan nabimu, panggilan Rasulullah, panggilan Nabi Muhammad seperti panggilan antara kamu dengan antara yang lain. Seperti kita manggil yang lainnya, manggil Budi Bud, nggak pakai apa namanya memuliakan, mat, ba'don. Seperti kita manggil dengan yang lain. Allah yang larang, la tajalu, jangan jadikan. Kok ada orang berani-berani berfatwa? Nggak boleh pakai sayyidina, gulu. Nah ini dia. Berarti dia apa? Kurang ceru. Kurang apa? Kurang ceru. Pikniknya kurang jauh. Pikniknya kurang jauh. Perlu belajar jauh lagi dia. Pikniknya kurang jauh. Paham? Ngapain berdiri? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ngapain itu berdiri? Ya Nabi salam alaika. Nah ini dia. Dia memandang dikira itu kita menyembah Rasulullah. Ini banyak orang keliru dalam hal ini. Dia enggak memandang makna ta'zim itu bagaimana. Hakikat ta'zim itu seperti apa. Hanya melihat dari sisi zahirnya saja. Maka perlu. Semua itu dianggap mereka gulu berlebihan karena bisa mendatangkan ibadah kepada selain Allah. Dan menurut mereka ini semua adalah kebodohan. Yang pasti Allah tidak ridho, Rasulullah tidak ridho. Menurut mereka. Fahada, maka bermula ini. Keterangan di bawah. Adamu bermula Nabi Adam. Itu awalul jinsi, awalnya jenis al-insani yang bangsa manusia. Nabi Adam adalah awal jenis yang bangsa manusia. Wa awalu ibadillahi, dan awal hambanya Allah. As-solihina, yang solih. Jenis manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Dan manusia pertama yang solih adalah Nabi Adam. Min hadal jinsi, dari ini jenis. Di mana dalam kejadian Nabi Adam, amaro merintah siapa? Allah Ta'ala. Merintah siapa? Al-malaikata, akan malaikat. Bisujudi, dengan bersujud kepada Nabi Adam. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Orang solih yang pertama kali ada di dunia, di bumi. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Apakah sujudnya ini bentuk ibadah? Apakah malaikat menyembah Nabi Adam? Bukan. Bukan, jangan keliru. Kalau kita memaknai hakikat ta'zim itu
kita yukhlituna mencampurkan bahwa ta'zim itu juga ibadah, berarti kita menganggap bahwa malaikat itu menyembah Nabi Adam. Karena kita mencampurkan, memaknai ta'zim itu sebagaimana ibadah lil mu'azzam, kepada yang diagungkan. Berarti kalau gitu malaikat semuanya menyembah Nabi Adam. Loh, berarti Allah nyuruh, malaikat sembahlah Nabi Adam. Loh, masa gitu? Kan keliru lagi mereka kalau gitu. Keliru. Salah memaknai daripada ta'zim. Bisa diterima? Ya bisa terus. Sayang Habib nggak datang ini. Dan sujudnya itu likraman karena memuliakan, wa ta'ziman dan mengagungkan, 5 karena perkara ata yang memberi siapa Allahu akan Nabi Adam min ilmihi dari ilmunya Allah, wa i'laman dan memberikan pengumuman ibaratnya, memberikan tahu gitu. Lahum kepada malaikat bistifaihi dengan memilihnya Allah akan Nabi Adam, memilih min baini sairi makhlukatihi dari antara seluruh makhluk-makhluknya Allah. Merintahnya Allah kepada Nabi Adam. Merintahnya Allah kepada malaikat, bukan pada Nabi Adam. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Perintah itu bukan perintah penghambaan malaikat, penyembahan malaikat kepada Nabi Adam. Malaikat apa? Ikraman wa ta'ziman. Sebab apa? Sebab Allah memberikan ilmunya kepada Nabi Adam. Kan ada dalam ayat itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'iha. Terus sampai akhir disebutkan, maka kemudian disuruh malaikat menyebutkan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Mereka jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak ngerti. Maha suci Engkau ya Allah, kami cuma ngerti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sebab ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, Adam menjadi mulia, Adam dipilih Allah, akhirnya Allah perintahkan malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Maka kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu. Mereka semua sujud langsung, enggak ada nolak-nolak. Ya Allah, masa kami sujud sama manusia? Enggak nolak gitu. Ini perintah Allah langsung dan sujudnya itu takzim, takrim atau ikram, bukan sujud sebagai ibadah. Maka jangan keliru mengartikan takzim dicampurkan dengan ibadah lil mu'azzam. Salah. Paham? Bisa ngerti? Somad? Wa in qulna dan tatkala qala berfirman sama Allah Ta'ala, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tila. Kata iblis, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata siapa ini? Kata iblis. Tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Iblis ngomong, asjudu, apakah aku sujud liman kepada orang kholakta yang kau jadikan mintin, kholakta yang kau jadikan tinan akan dari tanah lempung yang busuk? Masa aku sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah lempung? Qala, berkata iblis, ara'aitaka hadza, kasih aku keterangan akan ini, alladzi yang karamta alayya, yang kau muliakan ketimbang aku. Coba jelaskan ya Allah. Iblis protes. Wa fi ayati ukhra, dan ayat yang lain mengatakan qala ana khairum minhu,
aku. Berkata iblis, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani, engkau jadikan aku min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau jadikan dia min tinin, dari tanah liat. Wa fi ayati ukhra, dalam ayat yang lain, fasajada, maka sujud siapa? Al malaikatu, malaikat, kulluhum, semuanya, ajmaun, ya semuanya, illa iblisa, kecuali iblis, abah, membangkang sahabat iblis, ayyakuna, sekiranya ada sahabat iblis, ada itu ma'as sajidin, bersama orang-orang yang sujud. Iblis dulu diciptakan Allah, terus diangkat jadi gurunya malaikat. Tapi iblis bukan golongan daripada malaikat, tapi gembolanya, konconya malaikat, kawannya malaikat, bahkan gurunya malaikat, jadi orang yang alim. Tapi tertipu dengan kealimannya, akhirnya terjebak dengan kealimannya, jadi orang yang sombong. Maka jangan sombong dengan alimmu. Kalau cerita alim, iblis juga alim. Kalau cerita pintar, iblis itu pintar. Jangan cerita kepintaran. Siapa namanya dulu iblis itu? Azazil. Begitu disuruh sujud, muncul sombongnya. Enak kali. Aku dari geni, dia dari tanah, aku suruh sujud. Kebalik, nggak bisa, kata iblis. Nggak bisa. Maka dia minta umur yang panjang untuk menyesatkan manusia. Dalam ayat yang berikutnya itu keterangannya di situ gitu. Fal malaikatu alaihimussalam, maka bermula malaikat atas mereka keselamatan, itu azamu, memuliakan sabab malaikat, man akan orang. Azama, yang memuliakan hu akan man, siapa? Allahu Allah. Malaikat memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Sujudnya malaikat sebab malaikat mengagungkan orang yang diagungkan Allah. Bukan mempradanakan, tapi mengagungkan. Ya Gung? Paham Gung? Bukan mempradanakan. Wa iblis itu bermula iblis ikut takabbaro, sombong iblis. Ayas juga untuk sujud liman kepada orang khuliqa, yang dijadikan mintinin, dari geni. Dari tin, dari tanah lem. Iblis enggan, nggak mau sujud kepada orang yang dicipta dari tanah lempung. Oh enggak mau. Kata siapa? Iblis. Ana khairum min. Sekali saja iblis ngomong ana khairum minhu, terusir dari menjadi penghuni neraka abadal abad. Maka jangan sombong, jangan pernah bilang ana khairum minka, aku lebih baik dari inti. Jangan, Gus. Ya. Setinggi apapun ilmumu, jangan katakan itu. Jangan kerendahkan orang, jangan kepandang orang sepele dengan ilmunya. Tidak ada apa-apanya itu. Jangan. Kehinaan bagi orang yang kayak gitu. Hina. Jangan. Salah, kita ambil menungso goblok. Kita kok pinter apa goblok? Goblok. Kita semua goblok. Yang kita tahu hanya ilmu-ilmu yang dititipkan Allah kepada kita. Ya. Walaupun penyandarannya manusia berilmu, manusia punya ilmu, tapi itu penyandarannya adalah majas akli, bukan hakiki. Karena manusia itu hanya thoriqul kasbi atau iktisab. Hanya pelaku. Tapi failnya siapa? Allah. Balik ke pelajaran yang lalu, mudeng udah dodok tauhidnya, semakin mantep gitu loh. Ngaji ini semakin mantep dodok ilmumu, semakin mudeng. Jadi kalau orang itu kok nggak terus semerta-merta menghina, mengkufurkan, membid'ahkan, terus kok nggak semerta-merta merasakan lebih hebat, enggak. Banyak ngaji ini ternyata didapat di sini Gus. Ya Gus, banyak. Catat itu. Bersyukur kita bila kita mafahim. Iya. Tapi alhamdulillah. Allah yang berikan pemahaman. Allah al-fa'il. Manusianya nisbatnya nisbat ilal fi'li. Namanya majas akli. Fahuwa, maka bermula iblis
itu awalnya orang kosa yang mengukur alladzina akan orang-orang banyak biroi dengan akalnya, dengan pendapatnya. Wa qala ana khairum minhu. Yang pertama kali ngukur orang dengan akalnya, ngukur orang dengan pendapatnya, dengan pandangannya adalah iblis. Siapa yang diukur sama iblis? Nabi Adam. Loh, aku lebih baik dari dia. Oh, dia ngukur dengan akalnya. Tidak bisa. Jangan ngukur orang dengan akal kita. Orang yang jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Bisa jadi orang-orang yang jelek menurut kita, orang itu kok kelakuannya gitu. Kita nggak tahu ternyata dia orang yang mulia di sisi Allah. Kita nggak tahu. Orang-orang yang kita anggap mulia, orang itu mantap gini, walim. Loh, kita nggak tahu. Ternyata di sisi Allah dia itu jelek, kita nggak tahu. Makanya kita jangan hulu dalam memuji dan nggak boleh suka mencacat. Tapi terhadap orang-orang yang wajib diagungkan, yang ada nasi dalam Al-Quran, para ulama-ulama yang harus dimuliakan, ya wajib kita agungkan. Tahu maksudnya? Ibnu Mudeng. Mudeng. Kadang-kadang orang salah, semua dia nggak hulu. Sama Nabi Muhammad pun hulu. Solawatan, ngapain kau selawatan? Kau bid'ah itu, Masya Allah. Oh, kira enak kali ngomong bid'ah. Ya, Mat. Paham, Mat? Jangan suka bid'ahkan orang ya, Mat ya. Mondok 3 hari aja terus kau bid'ahkan orang. Dia mau. Waqala, dia mengukur, mengkosa dengan ro'inya, dengan mengatakan apa? Ana khairum minhu. Wa'allala, mengilati sama iblis. Dalika akan kata-katanya ana khairum minhu. Bi'illati khalqi, dengan ilat kejadiannya. Min narin, dari geni. Wa khallaqa sama Allah Adam min tinin. Jadi iblis menjadikan ilatnya, sehingga dia mengkosa, mengkias, mengukur Nabi Adam dengan ro'yunnya. Ilatnya apa? Alasannya dia dari nar, Nabi Adam dari tin. Ternyata tidak dengan kehendak Allah. Irada Allah ingin memuliakan Nabi Adam walaupun asal kejadiannya dari tin. Mau merendahkan iblis alaihi la'natullah walaupun asal kejadiannya dari api. Ini juga bisa jadi ibarat pelajaran buat kita. Terkadang-kadang sesuatu yang sumbernya dari mulia bisa menjadikan orang menjadi hina kalau nggak diajarkan kehinaan dulu. Maka jangan pernah engkau orang-orang yang punya pangkat jabatan, waktu engkau berada di pesantren, engkau ingin dimuliakan. Waktu engkau dihinakan, engkau bapak-bapak, mama-mama, ikhlas. Anakmu diajari hina biar punya sifat rendah. Kalau enggak jadi kayak iblis. Iblis karena asalnya dari mulia, dari geni, ya begitu ditemukan dengan Nabi Adam suruh sujud, gak mau. Anak khairum minhu. Anakku itu anak pejabat. Jangan kok gitu kan, enak aja. Tidurnya harus di atas. Nah ini orang tua yang salah. Begitu mondok pasrah, udah titip, udah terserah Ustaz. Ustaz mau jadikan dia tukang sapu, ngutip sampah, mau bakar apa, terserah Ustaz. Yang penting dia bisa punya sifat tawadu. Begitu orang tua yang pintar, bijaksana. Ini juga bisa jadikan ibarat kisah iblis ini. Munculnya kesombongan iblis, bukan, ini majasnya akli ya, jangan salah ya. Munculnya kesombongan iblis sebab apa? Kan api itu kan jamat. Sebab iblis merasa dia dicipta dari geni. Geni itu tahu geni? Yang kau buat untuk belakang uwa itu, geni itu namanya. Ya, itu geni. Ini akhirnya muncul takabur, enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Paham tuh? Ngerti gong? Catat. Gitu kok. Jangan Pak Emtum nggak dicatat di buku tulis. Catatannya bukunya umur 32 hari habis. Jangan. Catatan tahun itu umur 32 hari habis. Kayak punya ini Ibnu umur 40 tahun itu masih ada itu. Tebal bukunya segini gitu. Dicatat, disimpan, diabadikan. Ini buku gitu kok udah taruh di kamar udah dibuang-buang. Akhirnya istiza bil ilm. Pulang-pulang bukunya taruh di lemparkan, dibuat
cotek geni, naudzubillah. Summa naudzubillah min. Mana dia? Wanifah maka takabur, maka sombong. Sapa iblis enggan mintakar rumatihi. Kap sama kop kadang-kadang payah bacanya. Dari memuliakannya Nabi Adam alaihi atas mintakar rumati, dari memuliakannya iblis alaihi terhadap Nabi Adam. Wastangkafa, dan enggan sama iblis mina sujudi, dari sujud lahu kepada Nabi Adam. Karena dia ukur, jadikan alasannya dia minar, wahuwa mintin, akhirnya enggak memuliakan Nabi Adam. Enggan sujud kepada Nabi. Fahuwa maka bermula iblis, itu awal mutakabbirina, awalnya makhluk Allah yang takabur. Walam yu'azzim, dan tidak mengagungkan sama iblis man akan orang, azzama yang mengagungkan siapa, akan man siapa, Allah. Iblis orang yang pertama yang tidak mau mengagungkan orang yang diagungkan Allah. Maka kau jangan jadi orang-orang berikutnya yang tidak mau mengagungkan orang yang diagungkan Allah. Allah mengagungkan Nabi Muhammad, Nabi kita. Allah memuliakan Nabi kita. Jangan kau jadi orang-orang yang kayak iblis, nggak mau memuliakan Nabi Muhammad. Jangan pakai Sayyidina, kufur, bid'ah. Jadi kawannya iblis ini nanti. Kenapa? Lo ikut dia. Nggak mau mengagungkan orang yang diagungkan Allah. Nanti berat bud ya, masya Allah. Iya bud ya. Tapi tidurmu manis bud. Tidurmu aja manis bud. Tidurnya aja manis bud. Ngajinya lo pikirnya suara perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara merdu bud. Jangan jadi orang-orang setelah iblis. Apa maksudnya? Tidak mengagungkan orang yang diagungkan Allah. Dalam Quran Allah sudah katakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kau jadikan panggilan Rasulullah Nabi Muhammad seperti panggilan antara kamu dengan yang lain. Dulu ada sahabat gitu datang ke Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, keluar kau kemari," gitu. Akhirnya Allah tegur langsung dengan ayat ini. Jangan. Allah merintahkan kita mengagungkan Nabi Muhammad, maka agungkan. Dan tidak pernah dalam Al-Quran ada nida yang langsung disandarkan dengan nama Muhammad. Karena Allah memulaikan Nabi Muhammad. Maka wajar kita umat pakai Sayyidina. Jangan dibilang bid'ah dong pakai Sayyidina. Ngarang aja. Ngarang aja kau Zidan kau. Kurang jeru ngajimu Zidan. Kau pakai Sayyidina, kau pakai Maulana, Habibina, Safina, Sayyidina, wa Maulana, wa Nabina. Ngapain kau pakai gitu? Allah masuk dalam Muhammad udah gitu aja. Waduh kasihan orang ini. Bid'ah itu, ini kurang jeru ngajinya. Pikniknya kurang jauh. Sekali-sekali ajak ke Babirong atau ke Panitonga gitu. Suruh nengok kebon teh. Ada apa dengan teh? Suruh neliti kebon teh, biar tahu teh itu kalau diiris-iris, dibuat kopi enak kali itu ya. Ya Mas ya? Oh iya. Buat kopi. Teh kalau dibuat kopi ya itulah pokoknya. Ya, maksudnya ayo kita banyak-banyak tafakur. Janganlah langsung semerta-merta zahir yang dinilai. Ya, menilai dari sisi zahir. Kemarin ada gitu sama Abi WA ya gitu. Dia ngomong apa itu? Aristoteles kok diikuti? Kalamnya dari Aristoteles. Bahasanya ilmu kalam Aristoteles. Apa itu? Ngaji kurang ceru nyalakan orang. Mondok gak pernah membid'ahkan orang. Astagfirullahaladzim. Tapi karena puasa Bi gak mau ngeladeni. Kalau itu gak puasa ya Bi bales SMS-nya. Karena gak puasa Bi males. Karena puasa males ngeladeni. Udah biar aja lah, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Itu repotnya orang sekarang ini. Nggak ngerti tapi merasa ngerti. Ayo jangan kita gitu.
Sebab karena dia tidak mau mengagungkan orang yang diagungkan Allah, fatoroda, maka menjauhkan sahabat Allah maka faturida, maka dijauhkan sahabat iblis min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah, litakaburihi, sebab takaburnya iblis. Akhirnya iblis dijauhkan dari rahmatnya Allah sebab takabur. Nggak mau mengagungkan yang diagungkan Allah. Berarti Nabi Adam disujudi malaikat. Malaikat sujud bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud li ta'zim wa ikraman wa tasrifan. Nggak lebih. Berarti beda dong. Antara ibadah dengan ta'zim beda. Nggak sama. Jangan ikhtalato. Ya, jangan kholato. Jangan mencampurkan. Li'anna sujuda, karena sesungguhnya sujud. Oh, mana dia belum ya? Wahwa bermula mana? Ala hadal abdi, atas ini hamba as-soli yang soli. Wahwa bermula iblis, bermula ini takabur, itu ainut takaburi, enggan sama Nabi Adam sujud, itu ainut takaburi, ya jenisnya takabur, wujudnya takabur, alallahi, terhadap Allah. Tidak mau sujudnya dia kepada Nabi Adam, itu sebenarnya bentuk dia takabur kepada Allah. Enggannya sujud kepada Nabi Adam, itu merupakan ainut takabur Allah. Paham? Berarti tatkala kita tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad, sama dengan kita tidak mengagungkan Allah. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Li'anna sujuda, karena sesungguhnya sujud. Innama huwa, semestinya dianya sujud itu lillahi, milik Allah. Izwa, karena bermula sujud itu biamrihi, dengan perintahnya Allah. Karena sesungguhnya sujud yang dilakukan malaikat kepada Nabi Adam itu sebenarnya sujud kepada Allah. Kenapa? Karena sujud itu adalah perintahnya Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam cuma ta'zim toh, tapi hakikatnya malaikat sujud kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Ya, jadi jangan cepat menilai gulumu itu. Wa innama ju'ila, semestinya dijadikan apa as-sujudu, sujud lahu kepada Nabi Adam, tasyrifan, karena memuliakan, wa takriman, ya memuliakan, lahu kepada Nabi Adam, alaihim, atas malaikat, wakana, dan ada siapa? Iblis. Loh, iblis itu minal muwahidina, setengah dari orang-orang yang mengesahkan Allah. Iblis enggak mensekutukan Allah. Enggak. Iblis itu mengesahkan Allah. Iblis kalau habis goda orang, habis orang digoda suruh berbuat zina, begitu orang zina dia lari. Aku ikut campur ya. Aku cuma goda tok, yang berbuat kan iblis lari. Takut sama Allah. Iblis itu muwahidin. Tapi la yanfa'u. Falam yanfa', tapi tidak la yanfa', tidak bermanfaat hui akan iblis apa? Tauhiduhu, tauhidnya iblis. Tetapi tauhidnya tidak bermanfaat sebab tidak mengagungkan yang diagungkan Allah. Banyak orang-orang tauhidnya jos. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhidnya mantap. Tapi enggak mau mengagungkan yang diagungkan Allah. Sama. Paham? Maka jangan sampai kita jadi orang-orang yang tidak mau memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Maka di saat kita berdiri mahalul qiyam, tidak lain dan tidak bukan ikraman wa ta'ziman, karena kita yakin Nabi Muhammad hanya meninggal dalam bentuk jasmani, tapi tidak meninggal. Di pelajaran yang lalu kan sudah di sini jelaskan, ya. Ada kan?
ma min ummati yusallimu alayya, tidaklah dari umatku yang beruruk salam kepadaku, illa radallahu azza wa jalla ila ruhi, melainkan Allah kembalikan ruhku, hatta aruda alaihi salam, sehingga aku membalas salam daripada umatku. Wagilah apa? Ucapan Nabi Muhammad dibalikkan, kata ulama. Jadi Nabi kita waktu kita berselawat menjawab salam kita. Maka waktu itu kita memuliakan Nabi kita, sebagaimana sahabat-sahabat memuliakan Nabi waktu datang dari Makkah ke Yasrib. Begitu Bilal naik pohon kurma, Rasulullah telah datang. Wow, senang. Langsung orang-orang asal berdiri pakai girbal. Tola'al badru alaina. Sahabat saking senang lompat loh, saking girangnya. Jadi lompat-lompat menunjukkan girang, senang dengan Rasulullah itu boleh. Dan sahabat berdiri semuanya pada Rasulullah. Min zaniyatil wada wajaban syukaru alaina mada'alillah hida. Nyambut Rasulullah. Maka waktu kita berdiri niatnya ikram, ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad, enggak lebih. Jangan menilai zahirnya saja ya, Wak Ibnu ya. Ya, besok kalau kau kuliah di NU Aswaja ya, jangan yang lain-lain ya. Yang bisa berubah pola pikirmu, nanti kau pula debat Abi kemari. Abi debat kita, Abi terbuka, ayo jidal. Wa ada kuburiyun harmun wa kuburun bin'atun wa abi min ahlil kuburiyin, gitu nih pula aku bilang. Ya Ibnu enggak kan? Ya. Kuliah yang biasa-biasa aja lah. Udah ngambil jurusan bengkel gitu. Ya. Bengkel sepeda, cara nempel ban. Walau tuh nggak kuliah 2 bulan. Kan praktek langsung. Lebih cepat praktek. Wa mimma, dan itu setengah dari perkara. Wah, panjang ini ya. Oh, mantap ini. Wa mimma, dan setengah dari perkara. Ja'a, yang datang fi ta'dhimis sholihin, di dalam pengagungan orang-orang yang solih, atau mengagungkannya orang yang solih. Itu qaulullahi ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, fi haqqi Yusufa, di dalam haknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada pengagungan para saudara-saudara Nabi Yusuf di saat Nabi Yusuf dudukkan bapak mamanya di singgasana, di kursi kerajaan, langsung saudara-saudaranya yang 9 itu sujud semua, kharru sujada, jatuh tersungkur karena mereka memuliakan Nabi Yusuf. Bukan sujud sama Nabi Yusuf. Itu dikenang dalam Al-Quran, gak disalahkan dalam Quran. Apa ayatnya dalam Quran? Wa rafa'a abawaihi alal arsi wa kharu lahu sujada. Wa rafa'a, dan mengangkat sapa Nabi Yusuf, abawaihi, akan ibu bapaknya Nabi Yusuf, alal arsi, di atas singgasana, wa kharru, tersungkur mereka semua, dulur-dulurnya Nabi Yusuf, sujud lahu, tersungkur kepada Nabi Yusuf, sujada, halnya sujud. Sujudnya mereka, kharrunya mereka bukan sujud penghambaan, tapi sujud mengagungkan kepada Nabi Yusuf. Tahiyatan, karena menghormati, wa takriman, dan memuliakan, wa tasriman, yang memuliakan, wa ta'dhiman, dan mengagungkan, lahu, kepada Nabi Yusuf, alaihim, atas dulur-dulurnya Nabi Yusuf. Wa sujudu, bermula sujud, min ikhwatihi, dari saudara, min akhwati, dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf, lahu, kepada Nabi Yusuf, ilal ardi, ke bumi. Itu ya dulu menunjukkan alaihi, atas Nabi Yusuf, apa qauluhu ta'ala, sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf ke bumi, maksudnya sujud jatuh tersungkur ke tanah. Itu ditunjukkan di mana? Ada itu tadi, kharru, pada lafaz kharru. Wa kharru, tersungkur mereka semua. Tersungkur halnya sujud. Berarti sujud kepada manusia ada li ta'zim. Tapi di umat Nabi Rasulullah dinasakh, dimansuh. Kata Rasulullah, umirtu, seandainya aku diperintah,
kalau ada orang boleh sujud antas juda ya orang kepada orang lain, maka amar tuh aku perintahkan apa zaujatan tasjudu li zaujiha. Seorang istri sujud kepada suaminya. Cuman nggak ada masalah Rasulullah. Makanya selagi kita tidak sujud kepada manusia, tidak masalah. Kalau cuma cium tangan, ya kita cuma nunduk, bukan batas sujud, tidak masalah. Kita kan nggak sujud, cium tangan memuliakan ilmunya ulama. Kenapa? Karena Allah muliakan dia. Kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Dalam Quran kan dikatakan, dalam hadis juga dinyatakan, dalam Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmat darajah. Orang yang berilmu, orang yang beriman, Allah muliakan dengan diangkat derajatnya. Dalam hadis al ulama'u warasatul, sudah jelas. Jadi kita mengagungkan mereka karena mereka diagungkan Allah, memuliakan ulama karena ulama dimuliakan Allah. Paham tuh? Jadi kita mencium tangannya itu karena takriman, wa ta'ziman. Maka waktu nyium tangannya jangan cuma gini. Jangan di sini, salah. Nih, di bawah hidung. Ambil tabarukannya di sini. Ya. Paham? Paham? You understand? Ngantuk. Enggak kok merem-merem. Nuas. Abi ngantuk, Bud. Ngaji ini enggak malah ngantuk. Nanti ngaji Qurratul Uyun pas bab itu enggak ngantuk insyaallah. Tapi kita nanti no live streaming. Ya. No live streaming. La'allahu wala'allahu. Ya barangkali sujud karena ada apa sujud, ada itu jaizan diperbolehkan fi syar'ihim dalam syariatnya mereka. Dalam syariatnya apa kaumnya Nabi Yusuf itu diperbolehkan. Biar aja Rib. Dia nggak dengar dengan suara Abi kan ada suara kipas. Pengagungan namanya itu nggak apa-apa Rib. Jangan kau pendeli Rib, kau pendeli ya. Au kasujudil malaikati, atau seperti sujudnya malaikat li Adam alaihissalam tasrifan wa ta'ziman wa imtisalan, dan mematuhi li amrillahi untuk perintahnya Allah. Takwilan karena ada takwil li ru'ya Yusufa kepada mimpinya Nabi Yusuf. Idh ru'yal anbiya'i karena bermula mimpinya Nabi itu wahyun. Sekarang pembahasan ke Rasulullah. Nah ini biar semakin duduk, semakin matang, semakin mewantap pemahamanmu. Maka kau pahami betul-betul ya, mesti ya. Sabar bro. Maka saran Nabi kalau bisa jam 10:30 udah masuk kopi, taruh gelas, jadi nyesep kopi gitu. Nah, jadi nggak ngantuk waktu ngaji ya. Iya, ngantuk minum kopi gitu. Astagfirullah. Aman nabiyuna, adapun bermula nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sama Allah Ta'ala, maka benar-benar telah berfirman sama Allah fi haqqihi, di dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah? Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Inna sesungguhnya kami Allah itu arsalna, mengutus kami ke akan kau ya Muhammad ya Rasulullah, syahidan halnya menjadi saksi, wa mubasyiran dan orang yang memberikan kabar gembira, wa nadhiran dan orang yang memberikan peringatan. Litu'minu supaya beriman mereka semua kafir Quraisy billahi dengan Allah wa rasuli dan rasulnya Allah, wa tu'azziru dan mengagungkan memuliakan mereka semua hu akan Nabi Muhammad,
akan Allah, wa tuwaqiru dan memuliakan. Dalam ayat yang lain, waqala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, silanya alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, ya orang-orang banyak, silanya alladzina amanu. Yang beriman sama alladzina la tuqaddimu. Jangan mendahului kamu semua baina yaday Allahi, di hadapan Allah wa rasulih. Orang yang beriman, kau jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan. Jangan ngasih fatwa sebelum Nabi ngasih fatwa. Jangan ngomong hukum sebelum itu diucapkan Nabi. Jangan jalan di depan Nabi. Jangan dahului Nabi Muhammad. Ini bentuk pengagungan, ta'zim. Bukan bentuk ibadah. Bukan menyembah Rasulullah. Bukan guluh. Bukan apa? Bukan taghalli. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tarfa'u, jangan ngeraskan kamu semua, jangan ninggikan kamu semua, aswatakum, akan suara-suara kamu semua, fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Jangan coba-coba kita mengeraskan suara di atas suara Nabi. Jangan. Pewarisnya Nabi siapa? Maka ya kita ikut mengagunkan ulama. Jangan mengeraskan suara di atas suara ulama. Termasuk di atas suara gurumu. Jangan jalan di depan guru. Jangan jalan melewati jangan lari di depan Bukan untuk menyembah, enggak, tapi ta'zim. Ta'zim ilm itu termasuk adab ahli ilm. Jangan tanya sebelum guru perintah. Para sahabat-sahabat hanya ngomong sama Nabi kalau sahabat itu butuh pemahaman untuk meminta penjelasan. Itu saja, nggak lebih. Dan mereka nggak ada yang berani memandang Rasul dengan pandangan gini, nengok nggak berani. Sehingga kalau mereka duduk sama Nabi, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Mereka jaga biar nggak terbang, nggak goyang. Gini aja, nggak berani gerak. Gitu. Memuliakan Nabi Muhammad. Hari gini kalau kita ada ulama kita gitu kan langsung. Abi pernah sama Guru Abi Syamus waktu di rumah, Abi muliakan Guru Abi gitu. Langsung apa nyembah orang, astagfirullahaladzim. Di Facebook ini saking dangkalnya, tapi dimaklumi aja lah. Orang kayak gitu percuma. Semakin diingatkan semakin ingkar. Tapi kalau duduk bareng-bareng cerita, ayo yang enak yang mana? Jadilhum dengan bilatihil ahsan. Berdebat dengan yang baik, nggak apa-apa. Kayak mana itu? Arif, ayatnya kayak mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmatil wa mau'izatil hasanah, terus? Iya, bilatihil ahsan. Itu kan. Wajadilhum ngono ya, bagus-bagus cerita, bukan nyari menang, nyari bener enggak, nyari titik sama, wis ngono. Akhirnya enggak saling menyalahkan, aman. Islam kunci itu. Memaksa enggak bisa. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi ayo cari titik temunya. Duduk bareng, tabayun, cerita enak, jangan nyalah-nyalahkan, wes. Kok udah gitu ya wes. Oh, berarti engkau gitu. Ya udah kalau gitu aku maklumi, tapi tetap ya lana amaluna walakum malukum. Udah habis. Nah, jadi nggak saling mengkufur-kufurkan orang. Kalau nanti dikufurkan orang, Islam tinggal sedikit di dunia ini. Kelompok nyata nanti yang Islam. Itu maksudnya. Jadi tujuannya sama Syekh Alwi ini gitu. Ini dikasihkan dalil-dalil pemahaman supaya ketemu titik temunya. Supaya nggak saling menyalahkan. Itu maksudnya. Itu. Jadi jangan mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Jadi itu bukan hulu. Dalam ayat yang lain, la taj'alu, jangan jadikan kamu semua doa ar-rasuli, akan panggilan Rasul bainakum, antara kamu, kadu'a ba'dikum, seperti panggilan sebagian kamu, ba'dun akan sebagian. Jangan kau seru Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan seruan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Enggak boleh. Wa nazaba Allah an taqaddumi dari mendahului baina yadayhi antara hadapannya Rasulullah bil qauli dengan ucapan. Jangan mendahului Nabi dengan ucapan. Wasu'il adabi dan jeleknya tata krama. Bisa beki dengan mendahuluinya. Man bil kalami dengan kalam. Qala berkata sahabat Sahal bin Abdillah, Sahal bin Abdillah. La taqulu tidak berkata, jangan ngomong kamu semua. La taqulu jangan ngomong kamu semua qabla an yaqula sebelum sekiranya berkata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayla takallamu qablahu. Maksudnya jangan berbicara sebelum Nabi. Wa idza qala tatkala berkata sahabat Nabi fastami'u maka hendaklah mendengarkan kamu semua fastami'u maka litulab meminta maksudnya mendengarkanlah kamu semua lalu kepada Nabi wa ansitu dan tundukkanlah. Ansitu maksudnya dengan saksama, dengarkan dengan hikmat. Wagola dan berkata sahabat Sahal bin Abdillah, ngelaranglah kamu semua anit taqaddumi dari mendahului wal ta'jili dan terburu-buru, tergesa-gesa bi qada'i amrin dengan memenuhi perkara qabla qada'ihi sebelum memenuhi Nabi fihi di dalam amr. Kata beliau juga, jangan cegahlah diri kamu dari mendahului dan terburu-buru untuk memenuhi perkaramu sebelum terpenuhi perkaranya baginda Nabi. Wa ayaftu dan memberikan fatwa kamu semua. Wa ayaftu bisain dengan sesuatu. Fi dalika demikian itu qada amr. Demikian amr min kitalin dari membunuh. Au ghairi atau lainnya kital. Min amri dinim dari perkara agamanya orang illa bi amri kecuali dengan perintahnya Nabi. Walayasbikuna dan jangan mendahului mereka semua orang-orang biwakan Nabi bihi dengan amr. Sumawa'adha kemudian memberikan wasiat sabah Allahum akan orang-orang wa'adara dan menakutkan Allahum akan mereka min mukhallafatin dalika dari yang menyelisih itu semua. Kemudian Allah memberikan wasiat dan menakut-nakuti terhadap orang-orang yang menyelisih perkara ini. Yang bertentangan, yang tidak mau memuliakan Nabi, yang tidak mau mengagungkan orang-orang yang diagungkan Allah. Allah menakut-nakuti mereka. Allah menyelisih mereka dengan firman-Nya wattaqu dan takutlah kamu semua Allah akan Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Qala sahabat Sulamah, ittaqullaha kamu semua Allah akan Allah fi imali haqi di dalam menganggurkan haknya Nabi wa tadyi'i hurmati dan menyia-nyiakan kemuliaannya Nabi. Innahu sesungguhnya Allah, oh berarti Allah tadi ya. Haqihi. Inna Allah itu sami'un zat yang mendengar liqalikum untuk kepada ucapan kamu semua fi ihmali haqqi dalam menganggurkan haknya Allah wa ta'yi'i hurmati dan menyia-nyiakan kemuliaannya Allah. Mantap Abi. Pas tadi bahasanya. Enggak salah kan? Karena Abi merem-merem itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada makanan ya. Bentar ya. Dan jangan lupa beli ajwa. Karena ajwa air minum kesehatan. pH-nya 8. Diminum setiap malam Ramadan waktu ngaji Qurratul Uyun dan Mafahim. Belilah ajwa di toko-toko terdekat atau di pesantren Adia. Biar nggak ngantuk lu ya. Sekarang promosi ajwa. Ya Allah. Biar press lagi. Engkau salah ngartikan lagi. Oh,
Syirik. Masa era juga bisa buat pres. Wah ini. Ya ini. Harus belajar pelan-pelan lagi nih. Aduh. Alimun, Allah itu zat yang mengetahui bifi'likum dengan perbuatan kamu. Melarang kita untuk apa ini? Apa tadi ini? Ya sekolah pokoknya paham lah itu. Enggak pernah jelas namanya. Sumana azaba Allahu makan mereka orang-orang kafir Quraisy an raf'is sauti daripada mengangkat suara fawqa sauti di atas suaranya Nabi. Wal jaru dan membanterkan lahu kepada Nabi. Bil qawli dengan ucapan. Kama seperti perkara. Ya jaru mengeraskan sama ba'dum sebagian mereka. Li ba'din untuk sebagian. Wa yarfa'u dan mengangkat sautu akan suaranya. Wakila dikatakan kama seperti perkara. Yunadi memanggil menyeru siapa ba'dum. Sebagian dari mereka orang kafir Quraisy. Ba'dan dengan sebagian bi'ismi dengan namanya. Hei fulan, hei fulana. Gitu, kayak kita ini. Lihat. Dan untuk baginda Nabi nggak boleh nama, udah jelas. Nggak boleh nama. Ya pakai sandaran. Ya Maulana, ya Habibana, ya Nabiyana. Ya Habiballah, ya Rasulullah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha, Yasin, Azizun, Raufun, Rahim. Nama-nama Rasul panggil. Ya Bashir, Ya Nazir, Ya Mahi. Banyak nama beliau. Ya Syafi, Ya Musyafa, Ya Awalu Syafi. Banyak nama-nama beliau. Qala Abu Muhammad Al-Makki, Abu Muhammad Makki. Ayat ni la tusabiku hu akan Nabi bil kalami. Apa tusabiku? Mendahului. Wa taghlidu dan mengasarkan lawan kepada Nabi bil khitabi dengan khitab. Dengan kata-kata. Wala tunadu dan jangan mengundang kamu semua akan Nabi bismi dengan namanya. Nida abadikum akan undangan sebagian kamu. Jangan namanya. Libadin kepada sebagian walakin azamu tetapi mengagungkan kamu semua akan Nabi. Wawakiru dan memuliakan kamu semua akan Nabi. Wanadu dan nyerulah kamu semua akan Nabi. Bi asrabima dengan paling mulianya perkara. Yajibu yang wajib. Apa ayunada sekiranya diseru bihi dengan Nabi. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ini seru panggil dengan kata-kata yang sesuai. Itu ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Ya Nabi Allah. Iswa lana. Ya Habibana. Ini. Pakai ini. Wa hadza bermula itu ka qouli ta'ala fil ayatil ukhra. Ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain, la taj'alu du'a rasuli ba'dakum ka du'a ba'dikum ba'da. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.